Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irene Amalia Rahmanto dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan membahas terkait materi SMK atau SMA kelas 10, yaitu aset atau aktiva. Nah, kenapa sih kita harus pelajari terkait dengan aset atau aktiva? Karena aktiva ini merupakan tiang penyangga dari suatu neraca. Boleh di next. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi aset. Lalu yang kedua, siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan aset berdasarkan tingkat likuiditasnya. Lalu kemudian yang ketiga, siswa diharapkan dapat melakukan pencatatan jurnal transaksi perolehan aset. Boleh di next. Nah, inti pembahasan kita kali ini itu utamanya ada tiga. Yang pertama itu ada definisi aset, lalu yang kedua ada klasifikasi aset, dan yang ketiga itu ada penilaian dan pengukuran. Setelah kita membahas ketiga materi ini, lanjut kita akan mengerjakan kuis untuk melihat sampai mana pemahaman teman-teman terkait materi aset kali ini. Yang pertama itu ada definisi aset. Nah, apa sih itu aset? Nah, aset ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan atau individu yang diharapkan dapat memberikan suatu manfaat. Lalu, yang kedua itu kita akan membahas tentang klasifikasi aset berdasarkan tingkat likuiditasnya. Nah, klasifikasi aset ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aset lancar atau current asset, di mana aset lancar ini adalah aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas atau aset yang habis pakai dalam waktu kurang lebih 1 tahun atau siklus akuntansi normal perusahaan masing-masing. Nah, contoh-contoh aset lancar itu sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu ada cash atau uang tunai. Kemudian yang kedua itu ada supplies atau perlengkapan. Nah, untuk supply sendiri itu beda-beda tergantung perusahaan dia ada di perusahaan mana. Misalnya kayak perusahaan bengkel atau montir itu biasanya perlengkapannya itu berupa paku atau obeng, palu, dan segala macam. Terus yang ketiga, contoh aset lancar itu ada di piutang. Piutang ini adalah tagihan kita kepada pelanggan yang belum diselesaikan uh, dari peristiwa masa lalu. Boleh di next. Lalu yang kedua itu ada aset tidak lancar atau non-current asset. Nah, aset tidak lancar ini adalah kebalikan dari aset lancar, yaitu aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di sini contohnya itu ada 4. Yang pertama itu ada investasi atau saham. Kenapa investasi atau saham ini bisa masuk ke dalam aset tidak lancar? Karena investasi atau saham ini eh, jangka waktunya itu panjang. Biasanya kita menitipkan saham atau membelikan saham di masa sekarang, kemudian hasilnya bisa kita ambil di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua itu ada kendaraan atau vehicle. Vehicle ini juga masuk ke dalam aset tidak lancar karena vehicle sendiri ini rata-rata punya masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Nggak mungkin suatu perusahaan mengganti kendaraan setiap tahunnya. Kalaupun ada perusahaan seperti itu, maka kendaraan bukan lagi menjadi aset, melainkan menjadi beban. Lalu yang ketiga itu ada bangunan atau building. Building ini juga mempunyai masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, makanya dia masuk ke dalam aset tidak lancar. Lalu yang terakhir itu ada hak paten. Hak paten ini juga masuk ke dalam aset tidak lancar. Karena umumnya suatu perusahaan itu membayar hak paten untuk beberapa tahun yang akan datang. Nah, untuk aset tidak lancar ini juga dikategorikan lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fixed asset atau aset tetap.
Lalu yang kedua itu ada aset tidak berwujud atau intangible asset. Untuk aset tidak berwujud atau intangible asset itu contohnya itu hak paten. Kemudian untuk fixed asset itu contohnya itu kalau di slide ini ada vehicle atau building. Boleh di next. Lalu yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan penilaian dan pengukuran dari si aset tersebut. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada prinsip biaya historis. Nah, prinsip ini mencatat aset sebesar harga perolehan, di mana harga perolehan ini dirumuskan menjadi harga beli ditambah biaya-biaya sampai aset tersebut siap digunakan. Nah, biaya historis ini bertujuan untuk mencari nilai yang pasti dan diverifikasi karena didasarkan pada transaksi nyata. Nah, untuk rumus mencari biaya historis atau harga perolehan itu bisa dilihat di slide, yaitu harga beli ditambah biaya angkut ditambah biaya pasang hingga siap digunakan. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan itu membeli kendaraan atau mobil. Kendaraan atau mobil ini kita beli dengan harga 500 juta rupiah. Kemudian nggak sampai di situ, harga perolehan itu juga termasuk dengan biaya angkut mobil dari showroom ke perusahaan kita. Anggaplah biaya angkutnya itu 50 juta, maka harga beli ditambah biaya angkut dan ditambah biaya pasang atau biaya lain-lain hingga siap digunakan. Untuk biaya lain-lain hingga siap digunakan itu sendiri, contohnya adalah biaya-biaya surat menyurat mobil agar bisa digunakan di jalan raya. Maka harga perolehan dari mobil yang kita beli itu sebesar harga beli 500 juta rupiah ditambah biaya angkut 50 juta rupiah ditambah lagi biaya lain-lain atau surat menyurat tadi sebesar 50 juta rupiah. Maka total dari harga perolehan mobil tersebut ialah 600 juta rupiah. Boleh di next. Lalu yang kedua itu ada penyusutan atau depresiasi. Nah, penyusutan atau depresiasi ini adalah prosedur akuntansi yang mengalokasikan biaya perolehan aset menjadi beban selama masa pemakaian aset. Nah, apa aja sih aset yang dilakukan penyusutan? Nah, untuk aset yang dilakukan penyusutan yaitu ada aset tetap atau fixed aset kecuali tanah yang memberikan kontribusi bagi pendapatan perusahaan, maka nilainya akan berkurang atau turun seiring dengan waktu pemakaian. Untuk mencari nominal dari penyusutan itu sendiri sebenarnya ada banyak metode. Salah satunya itu ada metode garis lurus atau straight line. Kenapa aku kasih contoh metode garis lurus? Karena metode garis lurus ini adalah metode yang paling gampang dan paling umum digunakan. Untuk rumus metode garis lurus itu sendiri yaitu ada cost atau harga perolehan. Harga perolehannya yang udah kita cari di slide sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan salvage value atau nilai residu atau bisa juga disebut dengan nilai sisa dari aset tersebut dibagi dengan useful life. Useful life itu adalah umur ekonomis dari aset tersebut. Di mana aset tersebut sekiranya bisa mampu digunakan dengan baik di jangka waktu tertentu. Boleh di next. Lalu yang ketiga itu ada amortisasi. Nah, amortisasi ini sebenarnya kurang lebih sama dengan penyusutan atau depresiasi. Namun amortisasi ini adalah istilah penyusutan untuk aset tidak berwujud atau intangible asset. Boleh di next. Nah, untuk amortisasi itu sendiri yaitu adalah kita membagi beban biaya secara bertahap selama masa manfaatnya. Jadi, pengeluarannya itu dicicil di laporan keuangan agar tetap adil dan seimbang setiap bulannya.
Nah, di sini ada contoh, yaitu perusahaan mengeluarkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk sebuah hak paten selama 4 tahun. Nah, daripada perusahaan mencatat beban sebesar 12 juta rupiah langsung dan hilang menjadi beban gitu aja, lebih baik dicatat dengan membagi seperti berikut. Yang pertama itu ada tahun pertama, itu dicatat sebesar 3 juta rupiah. Kemudian tahun kedua itu juga dicatat sebesar 3 juta rupiah, sorry. Lalu yang ketiga itu ada tahun ketiga itu harusnya itu dicatat sebesar 3 juta rupiah dan seterusnya. Dari mana nominal 3 juta rupiah itu? Itu bisa kita cari dari 12 juta rupiah dibagi selama 4 tahun. 12 juta rupiah dibagi 4 tahun itu hasilnya 3 juta rupiah. Boleh di next. Nah, di sini sebenarnya ada video pembelajaran terkait dengan metode penyusutan aset. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan nonton videonya, tapi sambil aku cepetin biar nggak memperpanjang waktu. Jadi video ini dijelasin apa aja tadi terkait dengan kita mencari nominal dari penyusutan. Terus ada contoh soal juga untuk mencari mencari metode garis lurus. Nah, ini ada contoh dari gimana cara kita untuk mencari penyusutan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Umumnya di akuntansi dasar itu diketahui juga harga perolehan, nilai residu, kemudian dan useful life-nya. Maka kita tinggal cari aja menggunakan rumus tadi. Di sini cost-nya atau harga perolehannya itu adalah 100 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan salvage atau nilai residu sebesar 10 juta rupiah, kemudian dibagi dengan useful life atau 5 tahun di sini. Ya, maka dapat hasil 18 juta rupiah. Boleh di next saja. Nah, karena kita udah uh, belajar terkait dengan aset, kayak apa itu aset, pengklasifikasian aset, dan kemudian kita juga udah belajar terkait dengan penilaian dan pengukuran aset, maka saatnya kita akan melakukan quiz untuk mengetahui pemahaman teman-teman sampai mana sih tentang materi aset ini. Boleh di next. Oke, di sini ada quiz game. Kalau udah siap, kita langsung aja ya main. Kita pencet start. Nah, are you ready? Harusnya ready ya. Langsung aja kita pencet yes. Nah, di sini ada question pertama. Question pertama ini adalah manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat untuk mendefinisikan aset menurut KKPK atau kerangka konseptual pelaporan keuangan? Yang A, itu ada sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Lalu yang B, itu ada sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki bentuk fisik. Kemudian ada C, yaitu semua barang berharga yang dimiliki perusahaan menggunakan modal sendiri. Kira-kira dari ketiga jawaban ini, mana nih yang lebih tepat em, untuk mendefinisikan aset menurut KKPK? Kayaknya yang B gak sih? Coba kita lihat ya guys, yang B jawabannya benar atau salah ya? Oh no, ternyata salah jawabannya. Kita coba lagi ya. Nah, kira-kira kalau B salah antara A atau C ya jawabannya. Karena jawaban yang paling panjang itu ada di A, coba kita jawab A ya teman-teman.
Yeay, ternyata jawabannya benar, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Sampai sini kira-kira udah pada paham belum nih? Kalau udah pada paham, kita langsung lanjut ke question kedua ya. Nah, di sini ada question 2. Dalam laporan posisi keuangan, aset biasanya disajikan berdasarkan urutan A. Nilai nominal terbesar, B. Tanggal perolehan, atau C. Tingkat likuiditas. Ayo, yang mana? Kalau dari slide yang udah aku jelasin tadi, itu udah kelihatan ya guys. Kira-kira asetnya ini disajikan berdasarkan urutan apa? Ada yang jawab C, tingkat likuiditas. Kita coba ya, apakah jawabannya benar atau salah. Yeay, ternyata jawabannya yang C. Yeay, kalian keren banget guys. Oh my God. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau question 3. Oke, lanjut kita ke question 3. Nah, jika perusahaan memiliki aset sebesar 150 juta rupiah dan liabilitas sebesar 60 juta rupiah, berapakah nilai ekuitasnya? Nah, di sini optionnya tuh ada 3 juga. Yang pertama ada A, 90 juta rupiah, kemudian B, 60 juta rupiah, dan C, 210 juta rupiah. Kira-kira dari ketiga jawaban ini, yang mana nih yang benar menurut teman-teman semuanya? Untuk mencari ini itu kita bisa pakai rumus dari PDA ya guys, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah di sini asetnya udah diketahui dan liabilitasnya udah diketahui, maka kita tinggal cari ekuitasnya. Berarti ekuitasnya jawabannya berapa nih guys? Nah ada yang jawab katanya yang A, 90 juta rupiah. Kita cek ya jawabannya benar atau salah. Yeay, ternyata jawabannya benar, 90 juta rupiah. Dari mana sih kita dapat angka 90 juta rupiah itu? Dari aset dikurangi dengan liabilitas. Atau 150 juta dikurangi dengan 60 juta rupiah, maka hasilnya ada 90 juta rupiah. Boleh di next? Ternyata kuisnya berakhir sampai di sini. Karena keterbatasan waktu juga, makanya kuisnya cuma ada 3 soal aja. Em, karena kuisnya udah selesai, kita boleh lanjut ke selanjutnya. Next. Karena kuis udah, saatnya kita perkenalan kembali melalui dari profil penyusun PowerPoint ini. Oke, di sini ada profil penyusun, yaitu saya sendiri, Irena Amalia Rahmanto. Tempat tanggal lahir itu ada di Jakarta, 26 Januari 2007, dan dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, fun fact, zodiak aku ini adalah Aquarius, guys. Jadi, siapa nih teman-teman di antara kalian yang zodiaknya sama kayak aku? Aquarius. Yeay. Boleh di next? Oke, terima kasih guys atas perhatiannya. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian karena keterbatasan waktu juga. Jadi presentasi kali ini nggak bisa terlalu lama dan terlalu banyak. Mungkin di next kita akan membahas lebih detail terkait dengan penyusutan atau depresiasi dan tentang amortisasi. Tuh. Sekian penyampaian materi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.